Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di belakang saya adalah mesin bubut yang dibuat tahun 1940. Mesin bubut ini adalah mesin yang sangat bersejarah, digunakan untuk memperbaiki senjata api milik para perjuang kemerdekaan RI di Jambi tempo dulu. Di mana mesin ini berada dan siapa pemiliknya, bagaimana cara mengoperasionalkannya. Saksi hidup dan pelaku sejarah itu masih ada. Ikutin video ini hingga tuntas. Penting sehat. Mato sih lah sudah Mato yang kalah ya. senternya rusak kan. Cincin sudah rusak tak pasti ini. Lama pandangnya siapa-siapa ini. Tentunya lah. Ini anak muda kan lah. Iya. Ya. Iya. Om. Ya, bentar, saya mau butuh dulu. Sini. Oh, yang itu juga lah. Bentar. Iya. Anak motor sini ya, Akbar. Siapa-siapa lagi? Tambah lagi siapa Gak gini aja. Gini aja. Udah, biar lah. Cukup. Tongkat. Depan sama. Apa? Selamat siang, salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini kami berkunjung ke rumah Pak Gunawan, salah seorang pejuang veteran dari Jambi. Datang bersilaturahim ke sini Bang Om Arman, anak almarhum Kolonel Abun Jani, pahlawan Jambi, beserta keluarga dan kerabatnya. Silaturahim ini untuk saling menjalin keakraban anak-anak pejuang dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-79. Iya. Datuk Gunawan yang biasa dipanggil Datuk ini sehat Zaman tuh ya? dulu nama aku Ansan. Hansan. Pakai Hasan. Oh. Jadi zaman kita agak apa tuh? Bukan itu PP 10 kan banyak orang mesti lawan nama tukar dari pemerintah. Iya. Turun. Ya. Haji Papa Aku ganti. ya pakai baju dinas, Oh. pakai baju. Baju dinas. Ini kan Baju masih veteran. dinas. Iya. Oh. Masih Jadi dinas. turunin dikit. Jadi fotonya kelas-kelasnya kelihatan. Apa? Ya. Komandan besar kami sama presiden banyak kok bro. Pak Besari ya, kenapa Pak Besari? Pak Bestari. Besari kan dulu polisi. Isi Pak ya. Nah. Pak Besari. Masih dinas apa? Masih dinas di kota dia. Jadi Dewan Penasehat. Dewan Penasehat Kota. Nampak nama Tala sudah Iyalah namanya. Jalan. Berapa usia sekarang, Kak? Iya. Kak, sorry, berapa usia sekarang, berapa umurnya? Hah? Apa? Datuk nih? 1928 lahir kan? lahir 28. Nah, 28 berarti 96. 96. 96 tahun. 96. Ah. Ya. Merdeka? Ya. Iya. Merdeka. Ya, Merdeka. Jadi 3 generasi ini. Iya. Pak Gunawan, Pak Arman, saya kan. Ya. Saya 55 umur saya, Pak. Ya. Ya. Tiga Paman generasi. kau siapa itu Pak? Sauti, Pak Sauti. Saya terima kalam. Ini Pak Bukan belum kalau kancing. Kalma seberang kan. Belum kancing bener. Sauti Mangkala Iyalah, inilah. Saiti Bukan Makala. yang di Jakarta. Iya. Saiti Makala. Adik Abun Jadi. Adik Abunnya, Ya, adik ada bapak. penyanyi. Iya. Ini Ini kan ini anaknya. anaknya yang dia tinggal Anak di Bunjani tuh. dekat rumah sakit apa? Apa tuh? Rumah sakit apa? Kita kan ke rumah terus tuh. Iya, dekat tuh dekat Ranai. Raden Matahir. Rumah sakit Bang Raden Jambi belakangnya rumahnya. Sakit umum. Iya. Yang di Jakarta, Dari Jakarta. dekat rumah sakit Fatmawati. Dekat rumah sakit Pak Fatmawati. Mawati, ya Jalan Pak Mawati. Iya, Ya iya, kan Pak ini. Iya, iya. Nah, ini kan ini Pak. Apa Miring dikit, miring. Kurang ke tengah. Apa? Nah, tuh ini kan mau memperingati HUT kemerdekaan RI ke-79 bulan Agustus 2024 ini. Nah, apa pesan Datuk ini ke kami-kami generasi muda ini? Tapi kan
Kami mohon, aku Zaman mohon dulu cuma kan, tapi turun pangkat. turunan Zaman kami yang pejuang ini disayangilah anak-anaknya, anak cucu, tinggal sisa anak cucu. Yang pejabatnya itu semua, tapi dengan jujur pegang pemerintah, itu kami yang penting. Kami dulu dikasih larang gak agresi masuk Limbo, yang dikasih makan di orang kampung. Kita masuk Limbo ada apa? Tak ada masuk kampung. Orang yang kasih makan untuk sejarah perjuangan layak Jambi, aku terjun museum. Sebelum itu banyak yang datang minta bikin sejarah, tapi dia orang hanya cari duit. Jadi aku bilang, agak susah, tapi aku tolak. Karena untuk layak Jambi saya terjun sampai apa harta saya habis, tak apa-apa. Penting sukses. Yang penting merdeka. Merdeka itu Penjajah hilang dari Jambi. bangunan museum tanah itu batu pertama saya datang. Seberang lagi ada di pelayangan sekolah. Aku belum pergi lihat. Pelayangan. Ada. Itu kata Dina punya stok. Oh, Catalina. Kata Dina punya di situ dia. Jadi sekarang kami minta mohon anak-anak kami yang cucu kami ini Diperhatikan. perhatikan lah ya. Siapa yang nakal kasih nasihat jangan ya. Iya. Itu yang penting. Anak muda sekarang bukan zaman dulu lagi. Beda, sudah beda. Iya. Ya, itulah mereka. Itu yang penting kita merdeka. Dia mati di situ juga tak sayang lah. Zaman itu di Limbo kami kita baik, kita sama kita baik bisa keren lumayan. Tapi zaman dulu sama zaman sekarang loba. Sudah beda. Wah lah jauh. Dulu Jambi kan kecil. Kita temu siapa? Presiden lari ke Tapari. Ada Pak Pesari, Pak Mauladi Mansur, Pak Rumadi. Pak siapa lagi banyak. Di mana? Di Lakit seketik Semeti ya. berpisah. Jadi pelatih itu Banjani besok jalan kaki. Jadi pesan Banjani sama saya perintahkan alat yang ini dibawa sampai ke Muara Tembong. Saya bawa sepeda. Siapa yang perintah waktu itu? Pak Banjani. Abun Jani, Kolonel Abun Jani. Bapaknya ini ya? Ya, bapaknya. Iya. San, ini harus kamu bawa dari Keram. Kita dari Rio. Iya. Telegram ya. Iya. Telegram. Sama banyak lagi. Aku bilang terima bagus. Kita sama kita latar dan kemudian saya perkatakan marah suruh berangkat. Saya marah. Tak boleh. Kita ini selama kembaran ini. Dia marah sama saya bilang mana surat perintah? Katakan Bapak enak nih ngomong sampai sudah sampai daun para bikin surat perintah ya. Itu arisan kan. Wah, itu bertengkar sama komandan sama aku, saudara. Itu ada aja. Sekiratan berapa tuh? Satu. 48. Ah, 48. 48. Kita mundur di Lombok Nusa ya. Iya. Itu Seberang itu ada Rana Bangkok. itu perjuangan terakhir dengan almarhum Kolonel Abun Jani. Ya, dia di situ kami dia berpisah. Berpisah. Yang baru-baru sekau dalam meninggal tuh Pak siapa tuh? Asri. Pak Lasir itu. Oh, Pak Sril. Ya Pak Asri. Lasir dia jadi pengumuman apa itu? Dia ke Tungkal menjadi ke jalan kaki ke Toga Ulu, saya pergi Mode. Oh. Telung Ruso, Serap, ya, Tebo ya. Mode 5 hari lari seketik, lari Lombok Nusa 5 hari baru sampai Tebo. Jadi Masak saudara sekalian, pesawat cari aku kalau loh. Anda ingin mengetahui siapa Datuk Gunawan ini bisa dilihat linknya Cuma saya wawancara dulu kita tidak dulu bangga begini, aku 2 biasa-biasa. tahun lalu Kak ya. Kerja masih itulah. Jadi Datuk Gunawan ini salah seorang pejuang veteran Jambi yang dulu memasok
apa logistik ya? Logistik, Ada. Hanya Rogiti, Iya. perang juga. persenjataan ya Persenjataan juga. untuk para pejuang kita yang berada di pedalaman. Nah, Balaman yang orang-orang menggunakan sana, perahu orang- itu ya. orang suku Lalang kenal dia sama aku. Diagram juga, Tanah Garo. belajar diagram di buku Belajar. Tabir. Iya. Ya harus bisa, morsenya harus bisa kuat. Dari Kolonel Abun Jani suruh belajar. Cuma itulah anak-anak kita ini kalau dia nakal, dinasari, tidak boleh turunan ini. Ya, kita harus jujur. Tuh anak muda sekarang ini seperti apa Datuk melihatnya? Sekarang tak tahu lagi lah kita lah sudah keluar pun tidak nampaknya. Iya iya. Dunia sudah berubah. Iya, sangat berubah. Negara pun sudah loba, semua loba. Tak bisa itu. Cuma itulah yang tua-tua ini kalau kena sama anaknya. Nah saya kalau dia nakal, menatok dia dulu begini, ini kan mesti. Iya. Negara ini harus pegang teguh, jangan main-main. Orang perang itu biar mati, dia Bisa lah. mati. Biar mati itu tidak apa-apa. Datuk waktu tahun 48 diperintah Kolonel Abun Jani itu, usia berapa tuh? Sekitar 20-an lah ya. Ya dari hampir 20 lah. 20 Nah, tahun. waktu itu rumah tinggal Datuk tuh di mana dulu di Jambinya? Apakah di pasar, apakah di sini? Mana? Rumah tinggalnya? Rumah? Ya. Waduh. Kalau cerita aku air mata keluar lah. Oh gitu. Belum lah, masih menata hidup lah ya. Lagi hidup nih. Sedih lah kalau sama. Ya dah. Cuma aku bisa hidup sampai sekarang Tuhan sudah bagi aku mukanya. Aku lihat semua orang yang depan aku. Aku yang tahu gimana orangnya. Sekarang bagaimana? Aku tahu. Dulu masih semua. bujangan. Oh ya bujang. Masih bujangan. Ya. Belum ada tempat Saya bergerilya lah namanya Kawin kan. tahun 57 nggak tinggal di Iya. tempat sini ya. Oh tahun 57 menikah dan menetap di sini. Nah, Di sini nih. dari lepas. Berarti Ya ini saudara 10 sekalian tahun kawasan setelah- Cempaka Putih kayak 10 tahun setelah Di RT 22. gerilya ya tahun 48. Iya, Ya, ya. Kelurahan Cempaka Dulu Putih Kecamatan gerilya Jelutung. dia ada Sinilah baju, Pak Gunawan pakai sepatu bus. tinggal bersama keluarga Tapi saya- dan anak-anaknya. Saya yang paling banyak itu dari batas Padang Jambi. Dia orang ke hilir, saya tetap yang ini. Samsudin sama aku, Samsudin Nuban. Samsudin sama orang Aceh. Ya. Casan, saya sama mati di Bangkok, di Bubukau. Lebih Hasan ya. Di Bubukau itu dia kena tembak Belanda. Di Tebo ya. Di Bubukau, Iya, Bubukau Bubukau, dari antara kena Tebo, Bunga iya, iya. berapa kilo lagi. Iya, iya. Tengah. Kalau situ kita tahu semua. Limbo di mana aku tahu semua. Kita pernah baca Cegau. Makan sehari. Cegau tahu nggak? Gandum. Gandum ya. Ubi besar dia. Cegau tuh ubi di garu-garu gitu. Iya. Nah, Saya masih ingat itu. coba Iya. itu lah pesan lah mereka dulu lah. Iya, iya, iya. Ya. Sekarang saya sudah tak bisa banyak omong. Sambil duduk berak. Ya, iya. Datuk capek. Kami di situ biar lanjut. Iya, iya. Halo Kak Sri Gunawan, ya, putri dari Pak Gunawan, pejuang veteran Jambi di Jelutung ini. Nah, ini Kak, hari ini kan Pak Gunawan, yang biasa kita panggil Datuk Gunawan, dikunjungi oleh Om Arman, salah seorang anak dari almarhum Kolonel Abun Jani, pejuang Jambi. Nah, apa nih komentar Kak Suri Gunawan selaku sesama anak pejuang di Jambi? Sebagai anak pejuang, kita berterima kasih sekali atas kunjungan anak dari Komandan Bapak Gunawan, Kolonel Abun Jani, anaknya Pak Arman Abun Jani. Dengan kunjungan ini, silaturahmi ini, kita mengharapkan tali silaturahmi itu tetap berlanjut. Ya kan? Jadi untuk menjadi contoh bagi anak-anak pejuang bahwa kita tuh juga harus ini ya dalam wadah keluarga besar, di dalamnya ada wadah pemuda Pancamarga, jadi bisa untuk mengikuti kegiatan pemuda Pancamarga sehingga kita menambah wawasan kita, menambah kita punya persaudaraan, kekompakan kita di dalam sebagai anak-anak pejuang. Dan dengan begitu kita tidak meninggalkan jiwa, nilai semangat
45 itu. Iya. Jadi dengan gitu ya terima kasih sekali untuk kunjungan ini. Ayahanda juga sangat senang ya kan dengan adanya kunjungan mantan komandan, anak komandannya ya kan, Kolonel Walaupun Abunjani sudah ada lagi walaupun sudah komandan. tidak ada lagi, tapi beliau sangat senang sekali waktu saya memberitahu bahwa ini anaknya Kolonel Abunjani, Arman Abunjani mau ke sini. Beliau sangat senang gitu Dan loh. terharu Dan ya. terharu. Seperti mau nangis dia Ya, tadi itu. seperti dia mau nangis. Dia Ingat- sangat ingat terharu. kisah Ingat masa lalu ya. kisah masa lalu, perjuangan bersama, bagaimana komandan dan ayah sebagai ini ya namanya pasukannya, Seperti prajuritnya. ketemu komandannya ya, lagi tapi gitu. ketemu komandannya lagi gitu. Jadi, gitu. Datuk Gunawan ini dulu yang kakak ketahui ini kisah perjuangannya sekilas itu seperti apa? Di bidang apa dia dulu yang lebih banyak bergeraknya? Bergeraknya di bidang ini ya, bidang mesin ya, mesin dia logistik lebih banyak. katanya ya? Logistik juga untuk belajar telegram ya kan. Dan logistik itu yang sangat membuat saya tuh sangat ini ya, sangat ayah bahwa dia mengangkat mesin uang itu. Mesin uang yang dari itu harus sulit sekali untuk angkutnya, harus pakai pedati sehingga Karena di Jambi dulu pernah ada nyetak uang cetak Republik uang, ya. uang Republik. Jadi uang ori yang merah dan hitam. Jadi Mesin tuh diangkat dari mana tuh? mesinnya itu Bapak angkat dari Tebo ke Pesira. Oh, Dari Tebo ke Pesira. Itu jadi mesin itu Papa yang tahu gitu lah. Ayahanda tahu. Ayahanda Sekarang Gunawan mesin itu tahu. di mana? Mesin itu ada di Museum Siginjai. oh, Museum Siginjai, tapi sampai saat ini untuk memastikan itu Museum Siginjai masih kesulitan bahwa itu mana yang asli. Oh. Jadi belum ada waktunya untuk ketemu dengan ayahanda lagi, Ayahanda Gunawan, untuk memastikan yang mana. Mereka juga kebingungan sebenarnya yang mana mesin itu yang asli. Kalau kita lihat, karena saya pernah ajak ayahanda ke sana, bahwa mesin yang cetak uang sebesar itu bukan, waktu saya bawa itu sebesar nggak sampai sebesar gimana gitu, hanya memang berat tapi diangkut terakhir dengan kerbau. Oh. Nah, untuk kerbau masuk ke Pesira itu dengan susah payah untuk mengangkutnya. Jadi banyak sebenarnya Iya, kisah banyak perjuangan. kisah Datuk ini perjuangannya. pemasuk logistik untuk pejuang sampai ke pedalaman, juga senjata. kemudian bisa melakukan komunikasi ke pimpinan-pimpinan di atas dengan telegram, ya memberikan informasi begitu ya. Ya, Kemudian masalah mesin sampai ke terakhir beliau menangani pesawat Catalina Iya, RI 005 itu kan. Iya. Nah ini sebelah ini ada mesin juga ini Kak. Ini Iya. apa ini? Nah, ini mesin apa? mesin bubut. Mesin bubut ini sudah lama, tahun 40-an ini. Oh. 50-an. Nah, ini mesin inilah sejarah buat Papa. Masih saat setelah berjuang selesai, tapi komandannya yang Pak Daud ya, saya tahu komandannya itu Pak Daud masih memberi perintah ke Papa untuk memperbaiki senjata-senjata. Karena Berarti ini dulu untuk servis senjata. ya, servis senjata masih. Mesin bubutnya, Mesin bukan bubutnya. buat senjatanya, servisnya ya. Servisnya. Nah, itu Datuk Gunawan dulu yang Ya, ini Yang bukti megang mesin sejarahnya. ini. Pegang mesin ini. yang mengoperasionalkannya dia. Ya, mengoperasional Oh. dia. Jadi Berarti banyak senjata pejuang kita dulu diperbaiki banyak di mesin diperbaiki, ini. biar lebih bagus kan. Mesti mesin ini sudah ke museum ini, mungkin berat ya nih. Mungkin ini berat. Ini Iya. yang ke museum tapi Oh, masih ini milik pribadi Datuk Gunawan ya, ya. milik pribadi. Buatan mana ini? Ini buatan inilah Belanda. Belanda ya? Belanda. Sangat lama. Tahun 1940. Ya, sampai 40-an. Jadi mesin bubut untuk memperbaiki senjata. Kayaknya masih bisa difungsikan ini, enggak lagi. bisa Bisa, difungsikan. masih bisa diinikan. Oh, masih bisa. bisa, tapi masih bisa. masih dipelihara baik sama Papa. Oh, Masih iya. pelihara baik. Setelah itu, nah, ini masih untuk servis senjata waktu itu, waktu zaman tahun 50-an. Apa pesan Datuk Gunawan yang Datuk paling sering dia paling sebutkan? sering dia sebutkan bahwa kita jaga NKRI harga mati. Terus enggak? Ingat kami berjuang, ingat dengan darah dan pengorbanan gitu.
Jadi dengan pengorbanan, Jaga jadi kekompakan kita gitu jaga ya, Nan? kekompakan, Jaga ya kan? NKRI. NKRI, terus ya berjuang bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif untuk kita menuju Indonesia emas tahun 2045. Jadi kita harus ya berjuang bersama-sama lah baru bisa menuju masa 2045 itu. 2045 berarti keemasan kita. Iya. Itu harus Nah, kita- ini kawasan di Cempaka Putih Jelutung, Kota Jambi. Ini tempat usahanya Datuk Gunawan sejak dulu ya? Iya, Sampai sejak dulu. turun-temurun sampai ke anak-anaknya. Betul, sampai Usaha anak-anak. perbengkelan alat-alat berat ya. Alat berat, mobil, mobil. dulu kapal. Jadi Sampai sekarang nih masih ada juga siapa yang ini? Yang operasional ini siapa? yang sering servis ini adalah Pak Haji Anton. Oh, Ya, abang kedua. abang kedua. Pak Haji Anton. Iya. Antoni Gunawan. Iya. Dia Budi Hati sebenarnya dia panggilannya Anton. Anton. Budi Hati Gunawan. Dia sering untuk memperbaiki yang mana dia lebih ahli di dalam mesin besar kayak doser, mesin besar bisa, mesin kapal bisa. Oke, Kak. Ya, Kak. Gitu. Terima kasih ini. Terima kasih juga atas Ya Dirgahayu kunjungannya. Kemerdekaan RI, semoga Dirgahayu. anak cucu para pejuang tetap semangat ya untuk bersama-sama Semangat, membangun negeri semangat, ini. semangat. Ya, semangat. Merdeka, Ya, merdeka, merdeka. Iya, oke, terima Semangat. kasih. Ya. Saudara, ini adalah Om Arman Abunjani, salah seorang anak dari pahlawan Jambi Kolonel Abunjani yang hari ini datang berkunjung ke rumah Datuk Gunawan, salah seorang pejuang veteran dari Jambi. Nah, Om, coba diceritakan datangnya ke sini ini apa tujuannya? Tujuannya pertama kita silaturahmi untuk sedikit mengenang masalah perjuangan beliau selaku salah seorang pelaku sejarah. Jadi kebetulan Pak Gunawan ini dulu pernah menjadi salah satu anak buah dari orang tua saya. Pak Kolonel Abunjani. Gimana perasaannya? Rasa-rasa ketemu orang tua kita dulu atau gimana nih? Iya. Setelah ketemu Datuk ini kan? Iya, walaupun dia anak buahnya dulu Iya. gitu kan. Jadi Selama ini sering komunikasi atau baru ini ketemu nih? kalau ketemu baru ada berapa kali, tapi Iya. yang komunikasi langsung cerita masalah perjuangan dulu Iya, baru kali ini. baru hari ini. Tapi dengan anak beliau, Ibu Suri Gunawan sering komunikasi. Nah, Om, gimana menurut Om cara memaknai kemerdekaan ini? Ini sudah 79 tahun Indonesia merdeka ini. Nah, oke Om. Menyambung yang tadi, bagaimana cara generasi sekarang mengisi dan memaknai kemerdekaan kita yang sudah 79 tahun ini? Jadi kalau menurut saya kita harus berupaya untuk mempertahankan apa yang sudah diperbuat oleh pendahulu-pendahulu kita untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara mengisi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Iya. Walaupun banyak tantangan, walaupun pekerjaan sekarang tidak mudah, begitu kan. Tapi jangan sampai kita putus asa, putus semangat. Ya isilah kemerdekaan ini sesuai dengan kemampuan dan skill kita masing-masing begitu, Om ya. Ya, Jangan mudah menyerah ya, gitu kan. yang penting penuh tanggung jawab dan rasa cinta pada tanah air. Iya. Itu yang paling utama kan. Iya. Nah, harapannya nih selaku anak pejuang, kan Kolonel Abunjani sampai hari ini belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, walaupun beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh anak almarhum terutama Om adik-beradik ini? Kalau sementara waktu ini karena permintaan dari
pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk mengajukan almarhum Kolonel Abunjani selaku pahlawan nasional. Syarat-syarat dan ketentuannya sudah diikuti. Jadi mungkin masih ada kekurangan di sana sini untuk melengkapi. Jadi harapannya ke pemerintah daerah agar terus itu diperjuangkan gitu ya. Ya, Baik Om, terima kasih ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.